Pernahkah kalian memperhatikan kemeriahan saat pemilihan umum atau pemilu, di mana seluruh saluran televisi nasional dan media pemberitahuan cetak seakan-akan tidak membicarakan pemilihan umum? Nah, pemilu merupakan salah satu perwujudan demokrasi Pancasila serta kedaulatan rakyat, di mana rakyat secara langsung memberikan suaranya untuk memilih wakil-wakil rakyat dan presiden serta wakil presiden. Nah, ini contohnya. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya hakikat dan teori tentang kedaulatan itu apa? Dan bentuk-bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang NRI tahun 1945 itu seperti apa? Nah, melalui video pembelajaran kali ini, dua pertanyaan tadi akan kita jawab bersama-sama. Jadi, secara etimologi, kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi yang berasal dari bahasa Arab yaitu daulah atau sebuah kekuasaan. Nah, maka secara harfiah, pengertian dari teori kedaulatan adalah pemerintah rakyat. Sedangkan dalam bahasa Latin adalah supremus atau tertinggi. Bisa kita simpulkan bahwa teori kedaulatan adalah wewenang atau kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara di dalam sebuah sistem pemerintahan. Selanjutnya, macam-macam kedaulatan. Yang pertama, ada kedaulatan ke dalam atau intern. Nah, artinya kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur segala hal yang ada di dalam negara, meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Nah, artinya rakyat harus patuh dan tunduk dengan apa yang digariskan oleh pemerintah. Yang kedua, kedaulatan keluar atau ekstern. Nah, kedaulatan negara untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan negara lain demi kepentingan bangsa. Kedaulatan keluar merupakan kedaulatan yang berkaitan dengan wewenang untuk mengatur pemerintahan dan menjaga keutuhan wilayah suatu negara yang sepatutnya juga dihormati oleh negara lain. Nah, pelaksanaan konsep kedaulatan keluar ini seperti adanya hubungan diplomatik atau perjanjian antar negara, contohnya hubungan dagang. Selanjutnya, sifat-sifat kedaulatan, yaitu yang pertama, sifatnya permanen, artinya kedaulatan itu bersifat tetap dan selama negara itu masih ada. Yang kedua, asli, artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga, sifatnya bulat, artinya kedaulatan tidak dapat terbagi-bagi. Yang terakhir, tidak terbatas, artinya kedaulatan itu tidak ada atau tidak dibatasi oleh siapapun. Nah, jadi ingat ya, sifat-sifat kedaulatan itu ada 4, permanen, asli, bulat, dan tidak terbatas. Setelah mengetahui pengertian macam-macam dan sifat-sifat kedaulatan, muncullah sebuah pertanyaan. Dari manakah kedaulatan itu? Nah, pertanyaan ini akan kita jawab di pertemuan berikutnya. Untuk materi hari ini dicukupkan dulu sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.